Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Bapak Ibu yang kami hormati, hari-hari ini kita mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. The Black Swan, orang mengatakan bahwa Corona COVID-19 yang kita perkirakan biasa-biasa aja ternyata menimbulkan dampak yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Hampir semua negara tidak hanya nyawa yang harus meregang dalam jumlah yang tidak sedikit, namun demikian juga ekonomi hampir semuanya lumpuh total. Di Indonesia saya rasa mengalami hal yang sama juga. Kita di kuartal 1 kita masih tumbuh positif di Indonesia, dan di Jawa Tengah kira-kira tumbuh 2,6. Namun demikian di kuartal 2 saya rasa kita pasti akan menderita. Kemungkinan besar kita akan minus. Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah situasi yang ada di lapangan, dan banyak data yang menunjukkan bahwa jika kita positif, kita optimis, kira-kira akan ada 4,25 juta pengangguran terbuka yang akan bertambah di tahun ini. Sedangkan jika worst situation happen, kira-kira akan ada tambahan 9,35 juta dalam skenario berat pengangguran akan terjadi. Itu di sektor formal, dan saya rasa tidak akan terhitung di sektor informal yang selama ini menopang banyak sekali ekonomi kita. Bapak Ibu, saya rasa yang paling utama untuk saat ini, betul bahwa nyawa adalah hal yang sangat utama. Kita akan menjaga nyawa kita, nyawa keluarga kita, saudara kita semuanya. Namun demikian, karena COVID-19 ini tidak tahu kapan akan berakhir, saya rasa kita juga harus berpikir sangat cerdas bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh kembali. Satu sisi kita akan tetap waspada dengan new form of life, dengan gaya hidup baru, bagaimana menghadapi COVID ini, tapi sisi lain bagaimana ekonomi juga tumbuh dengan baik. Kalau tidak, satu sisi kita akan melihat bahwa ekonomi tidak tumbuh, sedangkan COVID-nya sendiri juga belum ada vaksinnya. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ada pola antara isu kesehatan dan isu ekonomi tidak perlu untuk dikontradiksikan. Saya rasa kita harus memulai hidup baru sambil menunggu orang-orang ahli-ahli expert di bidang kesehatan menemukan bagaimana melumpuhkan virus ini. Ekonomi tetap harus dijalankan. Kita melihat ini juga menurut saya bagian dari momentum yang baik, yaitu apa? Kalau Francis Fukuyama mengatakan bahwa we are living in global era, saya rasa kita sekarang hari ini mengalami deglobalisasi. Semua orang mulai untuk berpergiannya dikurangi. Perpindahan dari satu tempat, dari satu negara ke negara lain sangat dibatasi. Saya rasa Bapak Ibu, kita dikarunia Tuhan yang Maha Kuasa alam yang sangat luar biasa, natural resources. Selama ini kita belum memanfaatkannya dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu, momentum ini saya rasa di tengah kepedihan, kita juga mengingat kembali apa yang dibilang oleh Pak Soekarno, terutama untuk kemandirian ekonomi. Kita memiliki resources yang luar biasa. Oleh karena itu, saatnya hari ini kita mandiri secara ekonomi, memaksimalkan hal-hal yang kita punya dari alam kita. Kita punya padi, kita punya palawija, kita punya gula, kita punya garam, kita punya tebu, kita punya semua hal yang selama ini kita masih seringkali hanya tertumpu pada impor, sedikit-sedikit impor, dan sebagian dari kita mengambil rente dari kegiatan impor tersebut. Oleh karena itu, di tengah keprihatinan karena pandemi COVID-19, kita berharap yuk kita mandiri kembali secara ekonomi, kita memanfaatkan semua hal yang ada. Even the worst thing terjadi, semuanya melakukan
isolasi total untuk seluruh negara, saya rasa kita sebagai bangsa akan tetap survive dengan alam yang kita punya. Selama ini petani belum terlindungi dengan baik, paritas belinya rendah, kekuatan daya belinya rendah, begitu panen tidak dinikmati, begitu langka kita kebanjiran impor dan lain sebagainya. Saya rasa yuk kita mulai dengan hidup baru, yaitu apa? Kemandirian ekonomi. Syukur-syukur dengan surplus yang ada kita nanti bisa membantu dunia dengan ekspor yang kita punya. Bapak Ibu, saya rasa itu bagian dari menimbulkan kembali giroh ya, menimbulkan gairah untuk mandiri secara ekonomi, dan itu yang dibilang oleh Pak Karno dengan 3 hal wajib dari beliau, yaitu Trisaktinya ya. Oleh karena itu yang lain-lain apa yang bisa dilakukan? Ini juga saat momentum untuk saling filantropi kita ditingkatkan, altruisme kita ditingkatkan antar tetangga. Biar bagaimanapun Bapak Ibu, yang namanya ekonomi itu hanya mungkin tercipta bila ada demand and supply, bila ada penawaran dan permintaan, bila ada pergerakan dari manusia. Oleh karena itu suplai dari Pak Noyo, Pak Suto, Yujah, Yumah, Ibambang dan lain sebagainya, dari kanan kiri kita yang punya toko, punya warung, kemudian kebutuhan juga banyak, bagaimana itu di-matchkan. Jika semuanya tidak ada yang membeli, oleh karena itu matilah ekonomi. Oleh karena itu ini saatnya juga jogo tonggo lewat RT, lewat RW, lewat society, lewat masyarakat, kita coba matchkan bagaimana dengan kita tetap peduli dengan penanganan COVID-19 ini, tapi sisi yang lain demandnya juga kita tingkatkan. Bagaimana kebutuhan masyarakat bertemu dengan supply yang dimiliki oleh masyarakat juga. Saya rasa ini adalah saatnya ya, kita mandiri secara ekonomi. Dari kanan kiri kita, tetangga kita yang memiliki usaha, saatnya kita beli. Saatnya kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, bertemu dengan supply yang dimiliki oleh tetangga. Jika itu terjadi, saya rasa itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Ekonomi akan tumbuh, tentu saja dengan tidak abai pada keselamatan nyawa kita. Bapak Ibu, ekonomi kita selama ini dan emang dari tahun ke tahun selalu tergantung pada kebutuhan tingkat konsumsi kita. Oleh karena itu ini Ramadan, Lebaran biasanya adalah menjadi momentum yang sangat luar biasa. Untuk apa? Ada dana dari Jakarta pindah ke daerah, dibawa oleh orang-orang kita, saudara-saudara kita yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, gairah ekonominya luar biasa sekali. Apa saja terbeli saat Lebaran. Oleh karena itu ini juga momentum kita. Yuk kita gerakkan kembali ekonomi. Sekali lagi, semoga dana-dana dari Jakarta yang banyak sekali itu juga tetap akan mengalir ke daerah. Meskipun bisa jadi fisiknya tidak datang, dananya datang, diantar sebagai angpau, sebagai hadiah kepada saudara-saudara kita yang ada di desa, dan kemudian itu yang akan menggerakkan ekonomi desa, ekonomi daerah. Kemudian yang lain-lain tadi sudah saya sampaikan, kita berharap kebutuhan konsumsi yang tinggi ini minimal untuk jangka pendek menyelamatkan kita sebagai bangsa, yaitu apa? Produksi bisa akan tetap terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha tetap jalan, ada yang beli, ada yang terserap oleh pasar. Oleh karena itu pergerakan ini akan terus bisa terjadi. Jika tidak, jika mati, meskipun kita selamat dari COVID, nauzubillahi min dzalik, bisa jadi kita akan susah sebagai bangsa, yaitu apa? Kelaparan, dan ujung-ujungnya adalah social effect. Kita tidak lagi bicara ekonomi, tapi kita bicara masalah problema sosial. Kita bicara masalah keamanan. Kita bicara masalah bagaimana security, safety di masyarakat kita. Jika apa? Jika perlu tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, mari saya rasa ini adalah sekali lagi saat yang baik. Meskipun kita sangat mempercayakan diri pada pemerintah untuk mengatur kita semua, kita berharap juga sebagai masyarakat kita disiplin untuk menjaga
dengan gaya hidup baru, dengan COVID ini ya, dengan masker, dengan cuci tangan, physical distancing dan lain sebagainya. Namun demikian, kita berharap kalau sekarang mal-mal sudah mulai buka dan ramai dan mereka menerapkan protokol COVID yang ketat, kita berharap juga kaki lima mulai ada. Kita berharap kaki lima juga mulai disiplin. Yuk, disiplin, usaha jalan. Kemudian masyarakat juga bisa menikmati indahnya Ramadan ini dan juga menikmati Idul Fitri dengan pola hidup baru, dengan gaya hidup baru, dengan hal-hal yang semuanya adalah cara baru untuk hidup. Yaitu apa? Ya, protokol COVID harus dilaksanakan, sedangkan berekonomi tetap dilakukan. Semoga tidak akan sangat lama kita terbebas dari COVID ini dan kita sebagai bangsa datang tumbuh sebagai pemenang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.